Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Sofianti di channel Dina dan Ahmed. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Teman-teman pengen bisa bahasa Mesir, dan teman-teman juga belum tahu bahasa Mesir itu bahasa apa sih? Bahasa Arab kah? Bahasa Mesir sendiri kah? Nah, saya ingin kasih gambaran buat teman-teman. Kalau bahasa Mesir itu bahasa Amiyah. Amiyah Mesir, ada Amiyah Saudi. Amiyah itu bahasa daerah. Memang bahasa aslinya itu bahasa Arab karena memang termasuk ke dunia Arab ya. Dunia Arab itu kalau dalam pelajaran geografi dunia Arab waktu saya kuliah di sastra Arab Unpad, geografi dunia Arab, jadi Mesir itu salah satu negara yang masuk ke Liga Arab. Negara yang masuk ke Liga Arab itu ada dari Asia sampai Afrika, Maroko, Mauritania, Djibouti, ada Saudi, ada Qatar, ada Kuwait, ada Oman, ada banyak lagi ya, ada 21 waktu itu. Sekarang saya belum tahu sudah berubah atau masih 21 negara yang memakai bahasa resminya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa resmi dan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Nah, apa sih bedanya bahasa Amiyah Mesir dengan bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Fusha? Bahasa Al-Quran itu bahasanya memakai bahasa Fusha, bahasa formal ya. Bahasa dan pelajaran di sekolah bahasa Arab itu namanya bahasa Fusha, bahasa formal yang kita pelajari di sekolah atau di pesantren itu bahasa Fusha. Lalu apa bedanya dengan Amiyah? Amiyah itu bahasa daerah. Ada Amiyah Saudi, ada Amiyah Mesir, bahasa daerah. Jadi memang aslinya itu bahasa Arab, cuman ada perbedaan sedikit ya. Bahasa Arab yang kita pelajari dengan bahasa Amiyah Mesir. Negara-negara Arab juga ada perbedaan. Bahasa Saudi dengan bahasa Mesir sama-sama bahasa Arab, tulisannya pun bahasa Arab, tapi ada perbedaan. Seperti halnya kita di Indonesia, kita bahasa resminya Indonesia. Kita berada di negara di Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak bahasa, tapi tetap kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Sama negara Arab pun sama, negara Arab itu disatukan dengan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Fusha itu bahasa formal yang dipakai untuk berkomunikasi dengan seluruh negara Arab. Jadi ketika Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa berkomunikasi dengan orang Dubai, orang Saudi, orang Qatar, orang Kuwait, orang Djibouti, orang Maroko. Dan yang bisa bahasa Arab itu kita bisa katakan kaum intelek, kaum yang bersekolah ya. Ibarat kata di Indonesia ada daerah-daerah yang memang mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa daerah. Misalnya orang Ciamis, orang Sunda, mereka kalau tidak sekolah ya tidak bisa berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kita pelajari di sekolah ya. Seperti saya waktu kecil, saya hanya bisa bahasa Sunda. Waktu itu saya tinggal di Ciamis, saya hanya bisa bahasa Sunda. Ketika saya masuk sekolah SD, barulah saya bisa bahasa Indonesia. Itu pun sama di Mesir, di negara Arab lainnya juga sama. Anak-anak kecil bisa bahasa daerah masing-masing, tapi untuk berbicara Fusha mereka harus bersekolah ya. Seperti itu. Seperti contohnya bahasa Mesir, inti amil enta amil izayik, apa kabar? Artinya izayik artinya apa kabar, inti amil apa kabar juga. Dan kalau bahasa Fushanya kaifahaluk, kaifahaluka, kaifahaluki, ya kan? Itu jauh kan dari bahasa aslinya, bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman mau belajar, saya pengen bisa bahasa Mesir, Anda harus belajar bahasa Arab dulu. Karena bahasa Arab itu bahasa aslinya, bahasa Arab Fusha itu bahasa aslinya ya. Jadi teman-teman perlu belajar bahasa Arab
karena bahasa Arab akan bisa digunakan di seluruh negara Arab. Dan kalau Anda mau bisa baca majalah, baca lagi koran, itu dari negara Arab semuanya berbahasa Arab Fusha, Arab yang kita pelajari di sekolah, di bangku kuliah, di pesantren gitu. Dan lebih dalam lagi, Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa menyelami Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman. Contoh lagi, bahasa Fushanya, Mas Muki, Mas Muka, siapa namamu? Di Mesir, ismik ismak sama, kita tahu ada kata dasarnya hamzah, sin, mim, kaf, ismak Mas Muki, seperti itu. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kita tahu kata dasarnya. Jadi Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa masuk ke seluruh negara Arab. Tapi kalau Anda hanya bisa bahasa Mesir, Anda hanya bisa digunakan di Mesir. Contohnya, Anda bisa bahasa Sunda, Anda ke Jawa, bahasa Sunda bisa dipakai tidak? Tidak, tentu memakai bahasa Indonesia. Sama halnya Anda bisa bahasa Mesir, Anda masuk Qatar, masuk Kuwait, yang dipakai bahasa Fusha, bukan Amiyah Mesir. Seperti itu ya. Jadi teman-teman masih bingung mau belajar bahasa Arab atau bahasa Amiyah? Jawabannya bahasa Arab dulu, nanti Amiyah bisa mengikuti ya. Bahasa Arab Fusha itu tidak ada yang namanya adab sopan santun. Jadi maksudnya di sini untuk bicara dengan orang tua, untuk bicara dengan anak kecil itu sama, kata dan kalimatnya sama. Tapi kalau bahasa Amiyah Mesir, Anda itu ada adabnya juga, bagaimana untuk menggunakan kata ke orang tua, ke orang yang lebih dewasa, lebih tinggi dari kita usianya, dan ke anak kecil atau ke sesama itu beda. Sama halnya seperti bahasa Sunda, ada bahasa yang untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk sebaya, seperti itu ya. Jadi contohnya lagi, misalnya Anda mau menanyakan apa kabar ke orang tua atau orang yang baru kita temui dan memang usianya lebih tinggi dari kita, dan mereka memakai hadrotak, bukan entak. Hadrotak amil hadrotak amil untuk laki-laki, hadrotik amil Anda apa kabar, jangan bilang enti amil Jadi seolah tidak sopan ya, karena memang bahasanya Anda dan kamu, ibaratnya bahasa Indonesia Anda itu bahasanya sangat sopan ya, kalau ini sangat formal. Kalau di Mesir kita bilangnya hadrotak, untuk yang lebih dewasa, lebih sopan, muadab, bahasa Mesirnya itu. Jadi teman-teman, kalau mau bisa bahasa Mesir, Anda harus bisa bahasa Arab. Anda belajar dulu bahasa Arab, lalu bahasa Mesir bisa mengikuti. Saya pun sama, saya belajar bahasa Arab dulu dan bahasa Mesir bisa mengikuti. Karena penting bisa bahasa Arab agar Anda bisa masuk ke dunia Arab, tidak bingung komunikasi. Dan penting juga Anda belajar bahasa Amiyah Mesir ketika Anda akan tinggal di Mesir. Yuk teman-teman yang mau belajar bahasa Arab bisa dengan saya teman-teman ya. Ada di kolom deskripsi videonya ya, video untuk belajar bahasa Arab dengan saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan saya di channel Diana dan Ahmed. Sekali lagi saya berterima kasih buat teman-teman yang setia, dan teman-teman mudah-mudahan yang sedang LDR-an Anda segera dipertemukan dan segera menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.